Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat. Opa sekarang ada di Kediri, tepatnya di Desa Wisata Jambu Kediri, dan Opa sekarang kenapa Opa mau datang ke sini? Karena Opa mau belajar tentang pembibitan dan perkebunan alpukat, belajar sama sang ahli. Kalau kalian tertarik, ikuti terus Opa bagaimana kita menumbuhkan dan membuat alpukat banyak dari halaman kita sendiri. Oke? Ikuti Opa. Nah, Opa sekarang sudah ada di Tabu Lampot, Indonesia, Desa Wisata Jambu Kediri. Opa mau ketemu dengan masternya Tabu Lampot alpukat di Indonesia. Buat Opa, beliau one of the best. Beliau juga adalah Kepala Desa Wisata Jambu Kediri, dan kita belajar langsung aja ya sama orangnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadli. Agus. Alhamdulillah, ini dia masternya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya, Mas Fadli sampai juga di Desa Wisata Jambu, Akhirnya. di Lampot Indonesia. Alhamdulillah. Kebanggaan banget Mas Fadli. Sama-sama Mas, kebanggaan banget buat saya. Kita udah lama banget janjian juga. Akhirnya hari ini saya juga bisa dapat ketemu sama Mas Agus, sekalian belajar sekaligus menggali banyak ilmu dari Mas Agus. Siap, nanti kita belajar bersama. Jadi saya senang. Jadi tujuan saya alhamdulillah sedikit-sedikit tercapai untuk menghijaukan bumi kita, Mas Fadli. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya nanti ikut jadi pasukannya Mas Agus menghijaukan bumi kita. Siap, Insya Allah. Ya, Oke. jadi kalau di Desa Jambu, di kebun saya, seperti ini keadaannya, Mas Fadli. Saya berusaha untuk merawat tanaman itu yang semaksimal mungkin. Jadi bagaimana tanaman-tanaman hijaunya ini kita rawat dengan hati. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi rasa yang akan membahagiakan kita dan tanaman seperti ini. Saya ngerasa benar-benar hidup di dalam kebun ini. Mas Gitu ya. Agus. Langsung kebayang mimpi saya jadi indah semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita jalan-jalan Mas Fadli Siap, ya. Mas. Nah, belajarnya sampai di mana dulu ya? Mungkin ada beberapa yang kita Jenis-jenisnya. belajar ya. Iya. Ini salah satu Tabu Lampot ini nama jenisnya kelut. Cuman kalau tanaman-tanaman seperti ini kan kurang indah Mas Fadli ya, karena ini Mas Fadli. Jadi kita harus top performnya harus dijaga juga. Seperti ini kita tidak boleh eman-eman, bahasa Jawanya tidak boleh ragu. Potong aja kan lebih bagus seperti ini. Jadi kita terus ranting-rantingnya kita selalu Iya, istilahnya pruning. Jadi ada pruning. beberapa tanaman yang harus di pruning juga berkala untuk di pruning. ya, mempercepat pertumbuhan, mempercepat pembuahan dan lain sebagainya. Tunas-tunas baru Ya. juga, bunga baru juga. Ya. Saya ingat kalau di manusia mungkin kalau udah gondrong rambutnya harus dipotong ya biar rapi ya. Iya. Dan juga biar lebih sehat rambutnya lebih ya, sehat. kurang lebih gitu ya. Iya, lebih ganteng. Lebih ganteng. Ini ganteng-ganteng semua Mas Agus. Saya mau belajar jenis-jenis alpukat dulu Mas Agus, terus mau nanya-nanya sejarahnya, nanti kita bicara lebih dalam tentang sejarahnya. Kenapa Mas Agus juga masuk ke dalam alpukat ini kurang lebih 7 tahun lalu ya. 7 tahun yang lalu itu semenjak saya membuat channel, saya upload dan lain sebagainya. Masya Allah. Kalau dari dasarnya saya dari hobi, Dari sejak hobi. SMA dulu sudah Dari Senang hobi dari banget, SMA ya. sudah mulai belajar populasi. Masya Allah. Mas Fadli, ada salah satu contoh-contoh buah seperti Ini ini. dia nih. Ini ada alligator, Ini aligator. bentuknya yang oval seperti ini Mas Fadli. Alligator, terus ini alligator yang branding kita ini Mas Fadli. Ini Ini. kelut ya. Ini kelut, Ya. ini yang bikin
Opa jatuh cinta. Ini salah satu alpokat yang paling besar yang Opa pernah lihat. Karena bisa mencapai 2 kilo. Bisa mencapai 2 kilo. Luar biasa. Nah, ini pohonnya Mas Fadli, ini masih pohonnya usia 1 tahun kurang. 1 tahun kurang ini Mas Tahun Agus ya. kurang karena jenis tanaman ini adalah hybrid, jadi dia genjah. Genjah itu bahasanya Cepat berbuah. Nah, kondisi batang-batangnya masih hijau semuanya. Iya. Masih Kondisi hijau batang semua. hijau semuanya. Nah, seperti ini. Iya. Masya Allah. Ini banyak teman-teman saya bertanya, masa sih alpokat bisa tumbuh di pot? Ah, ini buktinya. Nanti kita cerita tentang sejarah tanaman buah alpukat bisa berbuah di dalam pot. Di dalam pot. Sejarahnya. Mantap. Gitu ya. Sekarang kita tur kebun ya, boleh ya? Ya. Siap. Oke, kita jalan-jalan. Yuk. Nah, Jadi seperti ini. Ini masih kecil. ini masih kecil-kecil ya. Ini di dalam pot ukuran 1 meter. Ini buahnya ada sekitar 26. 26 biji Nah, dalam ini satu nanti pot. kalau sudah gede-gede pasti akan lebih menarik. Jadi bagi pekarangan-pekarangan yang terbatas, artinya bisa menanam di dalam pot. Benar. Itu penting. Ini setiap rumah sebenarnya punya tempat untuk menanam satu pohon alpukat ini 26 biji dalam satu pot 1 meter. Itu Sudah berapa kilo? sudah berapa kilo kita bisa dapatkan alpukat dari halaman rumah ya. Iya. Ini jenisnya Miki ya. Ini jenisnya Miki. Ini jenisnya Jadi Miki. kalau meskipun lahan pekarangan itu terbatas, kita lebih mengkonsumsi alpukat, artinya kita tidak usah kesulitan untuk mencari ke pasar dan lain Benar. sebagainya. Karena menurut saya baik di pasar di Jawa sini, Jawa Timur maupun dimanapun itu, kalau kita beli di pasar alpukatnya masih kecil dan kurang Kadang-kadang secara masih, iya, kadang-kadang rasanya nggak pasti. Iya, Kedua, kadang-kadang masih terlalu muda juga ya. Maksudnya tidak ada standarisasi ya. iya, iya. Kalau ini kita bisa panen kapan matang kita Ya, panen gitu ya. Dan juga bisa dikondisikan hari ini mau panen atau saudara kita besok mau datang 1 bulan lagi, petik Bisa. aja 1 bulan lagi, tidak apa-apa, Masih aman ya. aman. Wow, luar biasa. Siap-siap, kita gali lebih dalam lagi nanti mengenai jenis-jenis alpukat yang ditanam. Sampai mungkin saya penasaran alpukat pertama yang alpukat yang paling awal Mas Agus tanam juga. Iya. Pasti itu kesayangan juga ya. Iya. Siap, Oke, siap. yuk kita jalan-jalan Mas Fadli. Nah, ini ada sobat sini drip irrigation, irigasi tetes, drip irrigation. Jadi semuanya ada dosis airnya dan meminimalisir juga. Bayangin kalau kita harus nyiramin 1000 pohon gitu dalam sehari ya. Jadi idenya kreatif banget dan efektif, efisien ya. Mas Fadli, ini ada beberapa jenis. Jadi ini jenis-jenis, ini salah satu alpukat juga yang terbaik juga. Ini namanya SAP 034. SAP 034 SAP 034 itu memanjang dia. dia memanjang. Cuman besarnya masih besar kelut yang tadi. Masih besar pelut. Kalau secara rasa, taste rasanya untuk kadar oilnya masih Lebih tinggi SAP SAP 034. karena saya harus menyampaikan dengan sebenarnya, meskipun alpukat kelut itu punya Ya, saya andalannya. yang menamakan saya, tapi Iya. saya harus Mengakui ini bahwa Mengakui, kadar ya. kadar minyaknya ini minyaknya. jauh Ya. masih lebih tinggi ya. Tinggi. SAP 034. Ini juga genjah Mas, jadi kondisi Genjah juga ya. kecil tapi sudah bisa berbuah. Ya. Ini Miki Mas. Ini Miki. Nah, Miki pun Miki. juga genjah Mas. Genja juga ya. Miki itu genjah. Miki asal usul memang dari Depok, di mana Mas Fadli? Desa Cipedak. Cibedak Di ya. Desa Cipedak. Nah, ini salah satu potensi lokal yang kita kembangkan juga, artinya
dengan keberadaan nama alpukat niki yang dari Indonesia bisa secara pangsa Mendunia pasar juga ya. juga mendunia. Itu alhamdulillah kita sama-sama mengeksplor bagaimana alpukat-alpukat yang ada di Indonesia yang asli dari Indonesia juga kuat di pasar internasional juga. Karena kita semua kan sama-sama yakin bahwa Indonesia itu banyak keanekaragaman hayati yang masih banyak belum tereksplor. Salah satunya juga alpukat, dan saya yakin kita punya salah satunya alpukat kelut aja, alpukat niki ini udah potensi yang sangat besar untuk Indonesia mendunia di bidang alpukat. Kalau yang ini ada ini alpukat namanya Columbus. Columbus Ya. Memanjang juga. Ya. Hampir mirip-mirip kelut, Sub 034, Columbus. Masih batangnya masih hijau nih. udah belajar berbuah, udah mulai berbuah. Iya. Jadi yang dulunya alpukat itu harus besar dulu, Ya. harus tinggi dulu baru berbuah. Ya, sekarang Dengan belajar tekun, telaten, akhirnya alhamdulillah alpukat sekarang pendek-pendek sudah besar. Jadi kalau alpukat adalah tanaman purba, dan bagaimana mengondisikan tanaman alpukat itu selamanya berbuah lebat tergantung perawatan kita juga, termasuk kebutuhan nutrisi unsur hara. Ketika tanaman alpukat ini sudah gede banget, biasanya unsur hara nutrisi sudah terserap habis, kita maka tambahkan harus dikembalikan lagi unsur hara dan nanti belajar lebih lanjut itu level selanjutnya itu. Kalau haranya sudah terserap, bagaimana caranya menambahkan hara lagi ke tanaman alpukat kita, itu level selanjutnya. Opa baru belajar level newbie ke beginner. Siapa? Iya. Terus mungkin pertanyaan-pertanyaan pemula-pemula, Mas. Iya. Campurannya yang paling sederhana buat di tabu lampot itu campuran Media tanam ya. media Jadi tanamnya. kalau media tanam itu menurut saya itu sudah sering saya sampaikan 321. 321. Tiga tanah, 2 sekam, 1 pupuk kandang. Itu karena alasan saya menjaga porositas, Mas. Porositas jadi Porositas ketika airisasi kita siram, air itu langsung mengucur habis. Karena alpukat itu tidak senang dengan air yang basah. mengenang. Iya. Jadi dengan mengenangnya air di dalam tanaman di dalam pot, maka akan terjadi kebusukan. Karena sebelumnya terjadi keasaman tanah dan kebusukan pada akar-akar. Busuk akar namanya. Iya. Jadi itu bisa Diatasi dengan porositas itu, jadi porositasnya airnya turun tetap langsung ya. terbuang. Siap. Bagaimana? Sudah tertarik? Sudah semangat? Ayo kita belajar menghijaukan bumi dengan menanam alpukat. Mas Fadli, Ya. jadi kita langsung belajar cara okulasi Wah, ini sesuai dia nih. permintaan teman-teman juga dan buat pengalaman kita juga. Pengalaman pertama saya, Gitu. tepatnya. Iya. Ya. Siap, Mas Agus? Silakan Mas Fadli. Siap. Jadi kita akan okulasi ini Mas Fadli. Ini kurang lebih usia berapa bulan kalau sudah Ini sepanjang? saya jelaskan dulu, ini usianya hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan ke 5 bulan. Jadi bagaimana cara menyambung itu, kalau sebaiknya dipercepat. Artinya sebelum kita sambung harus ada treatment khusus. Artinya harus ada pemberian pupuk. Jadi 5 hari sebelum kita sambung kita sehatkan dulu. Artinya ketika tanaman sudah sehat, maka dia akan lebih cepat muncul tunasnya. Karena yang perlu diperhatikan adalah batang bawahnya ini. Batang bawah itu seharusnya sehat seperti ini, masih ada siling daunnya,
daun ini sangat membantu sekali ketika proses fotosintesisnya, sehingga dia bisa memacu pertumbuhannya. Kalau batang bawahnya kecil, jadi itu kurang bagus. Karena batang bawah kecil tidak tanpa daun, ibaratnya menghidupi dirinya sendiri saja susah. Apalagi setelah kita okulasi menghidupkan batang yang melengket itu ya. Itu jadi sangat susah sekali. Kebetulan kita langsung eksekusi saja. Nah, untuk pohon induk, kategori pohon induk sebaiknya yang sudah pernah berbuah. Karena itu juga sangat membantu secara kualitas dan secara identitas bahwa alpukat ini alpukat kelut yang bisa disambung karena identitasnya jelas sudah pernah berbuah. Dari batang yang sudah pernah berbuah, ranting yang sudah pernah berbuah. Ya, jadi kita biasanya nyambung. Saya pakai ukuran antara 40 sampai 50. Kita pakai bilang saja 1, 2, ini 40, kita ambil 50 saja di sini. Nah, kita tinggal potong. Ini. Jadi ini 50 cm. Ini masih top perform. Nah, kita ambil batang atasnya. Kita ambil batang atas yang sudah pernah berbuah. Ini namanya entres ya. Jadi kita juga pakai pisaunya harus pisau yang higienis, jadi artinya steril. Pisaunya pisau steril. Ini buatan Desa Nah, Wisata ini dari Jambu Desa juga ya? Wisata Jambu, salah satu warga masyarakat yang menjual pisau okulasi ini. Jadi ini kalau berbicara ketajamannya sangat luar biasa. Nah, kita hanya membelah seperti membelah kapak. Jadi dibikin pipih V, ya, jadi V seperti ini. Kalau batang besar kalau ini biasanya banyak terjadi serat. Nah, sebaiknya agak minggir karena kita yang dibutuhkan adalah kambiumnya ini, kambium dari batang atas maupun batang bawah bisa menempel, menyatu. Jadi kita ambil bawahnya saja, samping agak samping. Ini kita tinggal tempelkan. Jadi menghindari serat juga ya? Iya. Ini namanya bread ceiling, bisa beli di toko-toko ya ada, seperti pembungkus buah. Tinggal kita ini seperti ini. Ya. Nah, ini harus tujuannya ini tidak ada udara yang masuk, Mas. Tidak ada udara yang masuk. Jadi ketika kita sambung tidak ada udara yang masuk sehingga mengurangi penguapan. Air juga ya? Ya. Sampai atas juga ya? Ya, ini cukup. Terus kita pakai plastik, bisa Disungkup. Dan ini kita berharap hidup. Kalau semakin sering, artinya latihan semakin sering itu akan tingkat hidupnya, keberhasilannya semakin tinggi. Bisa ditali atau dibiarkan begini aja. Tapi untuk mengurangi lagi penguapannya bisa ditali. Tali terserah, mau pakai plastik bisa, pakai yang lainnya bisa. Seperti ini sudah jadi. Dan kalau batang bawah sehat, artinya batang bawahnya sehat, nyambung itu biasanya di teori itu biasanya
21 hari baru muncul tunas. 21 hari kemudian Ah, setelah Tapi kita juga belajar bagaimana cara menyambung itu akan lebih cepat. Berarti harus dengan cara batangnya yang gede, yang besar, terus dipupuk. Nanti insya Allah 12 hari sudah muncul. 12 hari aja di kita Iya, lebih singkat. lebih singkat Ya. produksinya. Iya. Itu Mas, Siap. mungkin mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman juga di mana Amin. berada. Bagaimana cara-cara untuk memperbaiki generasi dari alpukat, dari generatif kita sambung untuk menjadikan sebuah perbaikan generasi. Itu Mas, Mantap, Mas. gitu ya. Insya Allah udah. Kita sekarang santai-santai sambil review dan menikmati alpukat Mantap. dari Desa Wisata Jambu. Siap. Ya. Mas Fadli, jadi kita sudah merasakan, Mas Fadli juga sudah bela alpukat dan sudah merasakan alpukat kelut seperti ini adanya. Tapi yang jelas saya bahagia, Mas Fadli sudah menikmati dan merasakan alpukat kelut, karena Luar biasa. alpukat kelut itu adalah sebenarnya kilas balik. Alpukat kelut itu asal usulnya dari Jawa Tengah dan kita bawa ke sini, kita kuatkan di sini. Kebetulan di Kediri itu ada nama Gunung Kelut. Gunung Artinya feeling saya harus menamakan alpukat ini alpukat kelut, biar alpukat ini tentunya Kediri dikenal di seluruh pelosok Nusantara. Bukan hanya Nusantara, tapi dunia mengenal Dunia. alpukat kelut. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, Mas Fadli, saya juga ingin tanya, kenapa sih Mas Fadli sampai jauh-jauh dari Jakarta, Makassar, datang di Desa Wisata Jambu? Saya juga heran dan juga nggak percaya sepertinya. Iya, Mas. Mungkin saya cerita sedikit latar belakang saya. Sebenarnya ayah saya itu dari saya kecil, umur SD kelas 3, kelas 4, sering menemani ayah saya membibitkan. Waktu itu tahun 86 itu beliau membibitkan palem raja, palem merah, palem botol, palem tanaman hias. Dari situ saya terbangun melihat, wah nikmat juga. Ayah saya membibitkan dan dibagi-bagikan bibitnya juga. Dan sampai sekarang masih ada sisa-sisanya sampai sekarang. Bahkan beliau sudah wafat pun masih banyak peninggalannya almarhum. Tanaman-tanaman itu Ya, jadi dari situ saya tertarik, dan 4 tahun terakhir saya belajar tentang nutrisi, belajar tentang alpukat. Carilah di YouTube, wah lihat Desa Wisata Jambu Kediri. Mas Holis bilang ada sahabat saya, Mas Agus, nanti saya kasih nomornya. Akhirnya ya udah, akhirnya kenal Mas Agus, janjian dan ketemu di sini. Ini Mas, luar saya biasa. juga terima kasih sama Mas Kolis. Masya Allah. Padi apa Mas? Padi Sejati. Padi Sejati, ya. Banyuwangi, Ya, luar biasa. Banyuwangi, ya. Nah itu, jadi terima kasih Ya. sudah Mas Fadli sudah datang sampai di sini. Tapi yang jelas subscriber saya juga. Pasti, Jadi itu saya adalah subscriber beliau, dan kontennya beliau banyak banget buat edukasi ya, untuk kita belajar lebih dalam tentang bagaimana kita merawat dan mengembangkan alpukat. Jadi teman-teman, sobat semua, bersahabat dengan alam itu memberikan kebahagiaan hati yang tidak bisa diukur dengan materi. Kebetulan juga nih, pas kalau orang Jawa bilang dilalah ya. Ya, Pas ada dilalah, ada Gusmu, iya. Kita undang ya. Kita undang ya. Ya, oke. Buat masukan buat kita bagaimana sebenarnya kita dengan alam, manusia dengan alam, bagaimana kita seharusnya bersahabat dengan alam ya. Ya, ya. Ada Gusmu, Ada Gusmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Gusmu. Oke, Mas, selamat datang di lereng Kelut. Alhamdulillah. Di gunung, di Desa Wisata Jambu. Desa Wisata Jambu, alhamdulillah. Ketemu Mas Agus, ketemu Gusmu ini dapat
banyak pencerahan juga, banyak hikmah. Kita sudah sempat ngobrol panjang juga. Saya ini mau nanya, Gus, bagaimana sebenarnya hakikatnya ya kita sebagai insan manusia dengan alam ini mengajak orang-orang untuk kembali lagi dekat sama alam. Ya, sebenarnya dalam konsep berteman dengan alam itu, kalau di pepatah Arab itu mengatakan mayahuju fi qalbi yaqau fi qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati itu pasti diterima oleh hati. Masya Allah. Jadi kalau kita itu konsepnya kembali ke alam, bagaimana alam itu memberikan kehidupan kepada kita. Baliknya, kita harus memberikan kehidupan juga kepada Alam. Jadi sederhana saja, di saat kita menanam sebenarnya itu bukan kita itu untuk kepentingan kita, tapi juga untuk kepentingan alam itu sendiri. Maka di saat kita itu memberikan sesuatu kepada alam, maka alam juga akan berbalik memberikan sesuatu kepada kita. Itu konsep yang paling sederhana. Sambung rasa ya Gus ya. Sambung rasa. Sambung rasa. Jadi kalau semisal kayak di sini, ini kalau kita tidak kita pupuk, ini bisa katakan zalim kita. Lebih luar biasanya lagi, kita sedekahnya itu adalah sedekah kotoran, tapi dikembalikan oleh alam menjadi buah. Dan menjadi oksigen. Menjadi oksigen. Kotoran apa ya? Mohon maaf, kotoran Pupuk kandang. Itu keindahan dari bumi adalah satu kesabaran. Nah, itu juga kembali lagi ke manusia. Manusia itu kan ada unsurnya. Salah satu unsur daripada manusia itu adalah tanah. Nah, unsurnya adalah tanah. Itu kan unsur dari manusia itu kan ada 4. Ada tanah, air, udara, api. Nah, kalau kita itu merawat tanah berarti sama dengan merawat diri kita sendiri. Oh iya. Mantap. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita tidak bisa udahlah kita pupuk kimia kita dengan hormon begini begitu, apa boleh, tapi cuman sesaat. Tapi untuk kebutuhan dasarnya itu harus kita harus tahu lah, tanaman itu yang dibutuhkan apa sifat-sifatnya yang asli itu harus kita penuhi dulu, baru nanti kita semisal kalau kita ada hormon dan lain sebagainya, itu kan kayak vitaminnya ya, kayak vitamin. Tapi unsur yang paling utama dalam tanah itu harus kita kembalikan lagi, unsur haranya. Ya. Nah, ini yang selama ini kita kalau bicara masalah unsur hara, ini yang sedikit terlupakan oleh manusia. Jadi istilahnya integrated farmingnya kan jadi nggak ketemu. Kalau para sesepuh kita dulu itu kan di rumah ada kambing, ada lembu, ada sapi, ya. Jadi kalau beliau itu berangkat ke sawah bawa kotoran hewannya, pulang dari sawah membawa jeraminya untuk makanannya seperti itu. Jadi semuanya selesai ya sebenarnya. Betul. Nah, di saat kita itu saling memberikan, maka alam juga akan memberikan kita yang lebih banyak lagi. Ya. Jadi itu keren. Mas Fadri, apa yang disampaikan Gusmu itu tadi termasuk harus pakai rasa dan sambung rasa. Termasuk kalau kita berbakti pada tanaman ini Gus ya. Betul. Bersedekah kepada tanaman. Nah, kalau kita berbakti pada tanaman, maka tanaman akan berbakti kepada kita. Betul. Seperti itu. Berarti kita harus punya kata sepakat untuk menghijaukan bumi kita. Dengan gitu menanam ya? Alpukat. Bisa, oke. Mantap. Ini juga mungkin saya simpulkan memang tugas dasar kita ya Gus ya. Mas Agus, bahwa tugas kita adalah khalifah di muka bumi. Betul. Jadi tugas kita untuk merawat bumi ini, menjaga bumi ini, bukan sebaliknya, bukan berbuat kerusakan di bumi ini. Setuju. Dan kita menjaga bumi itu bukan untuk kita. Bukan untuk kita. Tapi untuk anak cucu kita. Okay. Masya Allah. Kasih. Kita recap ya. Jadi alhamdulillah banyak, ini saya bilang, Opa bilang ini perjalanan hikmah yang banyak ilmu, banyak hikmah, banyak pelajaran-pelajaran yang terselip
mutiara-mutiara yang terselip yang Opa dapatkan dari perjalanan ini. Dari sebuah buah alpokat ini kita banyak menjalin silaturahim, memperpanjang usia, memperbanyak rezeki dan nambah saudara, dan yang paling penting lagi kita melakukan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi, menjaga dan merawat alam, menghijaukan bumi. Ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas banyak, Fadli Mas Agus. sudah datang di Desa Wisata Jambu. Ini berkah untuk kita semua ya Gus Amin, ya. amin, 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 amin. amin, amin. Terima kasih juga saya mengucapkan pada teman-teman dan subscriber saya. Iya. Tentunya jangan lupa juga subscribe di Subscribe. YouTube saya di Desa Wisata Jambu. Desa Wisata Jambu. Nah, Kediri. terima kasih. Kita ucapkan salam. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.